Protein merupakan biomolekul yang tersusun dari rantai panjang asam amino yang saling berikatan melalui ikatan peptida dan terlipat membentuk struktur tiga dimensi tertentu. Struktur ini sangat menentukan fungsi protein, sehingga perubahan kondisi lingkungan seperti suhu, pH, atau zat kimia tertentu dapat memengaruhi kestabilan struktur protein dan berdampak langsung pada fungsinya dalam sistem biologis maupun kehidupan sehari-hari. Berikut merupakan contoh aplikasi protein dalam kehidupan sehari-hari. Contoh yang pertama adalah denaturasi protein pada susu yang dipanaskan, di mana susu mengandung protein utama berupa kasein dan whey protein yang pada kondisi normal terdispersi secara stabil dalam bentuk koloid. Ketika susu dipanaskan, energi panas dapat menyebabkan perubahan pada struktur sekunder dan tersier protein. Perubahan struktur ini mengganggu kestabilan protein, sehingga protein cenderung menggumpal, terutama apabila pemanasan disertai dengan penurunan pH. Akibatnya, fungsi protein sebagai penstabil sistem koloid terganggu dan tekstur susu mengalami perubahan. Contoh yang kedua adalah pembentukan yogurt dari susu atau fermentasi protein. Yogurt merupakan produk hasil fermentasi susu oleh bakteri asam laktat yang banyak dijumpai dalam kehidupan sehari-hari. Selama proses fermentasi, bakteri menghasilkan asam laktat yang menyebabkan pH susu menurun. Penurunan pH ini memengaruhi struktur protein kasein, sehingga protein kehilangan kestabilannya dan mengalami penggumpalan. Perubahan struktur protein tersebut mengakibatkan perubahan fungsi kasein dari penstabil fase cair menjadi pembentuk struktur gel yang memberikan tekstur kental khas yogurt. Contoh ketiga adalah peran protein gluten dalam adonan roti. Gluten merupakan campuran protein gliadin dan glutenin yang terdapat dalam tepung terigu. Ketika tepung dicampur dengan air dan mengalami proses pengulenan, protein gluten akan berinteraksi membentuk jaringan elastis. Jaringan protein ini memungkinkan adonan menahan gas karbon dioksida yang dihasilkan selama fermentasi ragi. Struktur gluten yang terbentuk berperan penting dalam menentukan tekstur roti yang mengembang dan empuk, sehingga perubahan struktur gluten secara langsung akan memengaruhi kualitas dan fungsi adonan. Contoh keempat adalah kerusakan protein pada daging yang dimasak. Daging mengandung protein struktural utama seperti miosin dan aktin yang berperan dalam pembentukan serat otot. Proses pemanasan saat memasak menyebabkan protein-protein tersebut mengalami denaturasi. Denaturasi mengubah struktur tersier protein, sehingga serat daging mengalami penyusutan dan menjadi lebih kaku. Perubahan struktur protein ini berdampak langsung pada tekstur, kekenyalan, dan karakteristik daging yang dikonsumsi. Dan contoh terakhir adalah kerusakan protein pada susu basi. Susu yang dibiarkan pada suhu ruang dalam waktu lama akan mengalami perubahan akibat aktivitas mikroorganisme. Mikroorganisme tersebut menghasilkan senyawa asam yang menyebabkan penurunan pH susu. Kondisi ini mengganggu kestabilan struktur protein susu, sehingga protein mengalami penggumpalan. Akibatnya, susu mengalami perubahan rasa, bau, dan tekstur yang menandakan penurunan kualitas serta fungsi nutrisinya. Selanjutnya yaitu struktur protein. Dari rantai ke fungsi, protein bukan sekedar rantai panjang, melainkan struktur yang terorganisir secara hierarkis. 1. Struktur perimer atau ikatan peptida. Urutan asam amino yang dihubungkan oleh ikatan kovalen peptida ini adalah cetak biru fungsi protein. 2. Struktur sekunder atau alpha helix dan beta set. Terbentuk karena ikatan hidrogen antar atom di tulang punggung polipeptida. 3. Struktur tersier atau lipatan tiga dimensi. Inilah bentuk fungsional protein. Struktur ini dijaga oleh berbagai interaksi. 4. Ikatan difosfida. Ikatan kovalen kuat antar asam amino sistem. Penting pada gluten dan rambut. 5. Interaksi hidrofobik. Bagian yang takut air bersembunyi di dalam memaksa protein melipat secara spesifik. 6. Ikatan ionik, yang tarik-menarik antara gugus samping bermuatan positif dan negatif. Selanjutnya yaitu bentuk-bentuk struktur protein. 1. Struktur perimer. Urutan linear asam amino yang membentuk rantai polipeptida, diikat oleh ikatan peptida yang sangat kuat, seperti urutan huruf yang membentuk sebuah kata. Jika urutannya berubah, maka fungsi protein bisa berubah total. 2. Struktur sekunder. Lipatan lokal pada rantai polipeptida. Paling umum adalah alpha helix berbentuk spiral seperti pada gambar, dan beta set lembaran berlipat. Terbentuk karena adanya ikatan hidrogen antar atom di tulang punggung protein. 3.
Struktur tersier, struktur 3 dimensi yang lengkap dari satu rantai polipeptida. Pada tahap inilah protein mulai memiliki fungsi spesifik seperti enzim atau antibodi, dijaga oleh berbagai interaksi seperti ikatan disulfida, interaksi hidrofobik, dan ikatan ionik. Contohnya seperti memasak daging atau memanaskan susu. Struktur tersier inilah yang paling pertama rusak atau denaturasi, sehingga tekstur makanan berubah. 4. Struktur kuaterner. Kumpulan dari 2 atau lebih rantai polipeptida atau subunit yang bekerja sama sebagai satu kesatuan fungsional. Contohnya, hemoglobin dalam darah terdiri dari 4 rantai polipeptida yang saling berikatan. Oke, selanjutnya, mengapa pemahaman struktur ini lebih penting? Seperti yang sudah disebutkan dalam contoh-contoh, perubahan pada struktur-struktur di atas berdampak langsung pada kehidupan. Yang pertama ada fermentasi yogurt, yaitu penurunan pH merusak interaksi pada struktur tersier kasein menyebabkan penggumpal menjadi gel. Yang kedua ada adonan roti, yaitu pengulenan membantu pembentukan jaringan kompleks antar molekul protein gluten, yaitu struktur kuaterner agar bisa menahan gas. Yang ketiga ada susu basi, yaitu aktivitas mikroba mengubah lingkungan kimiawi yang membongkar stabilitas struktur-struktur ini. Selanjutnya ada kesimpulan. Protein merupakan biomolekul yang tersusun atas struktur bertingkat mulai dari struktur primer, sekunder, tersier, hingga kuaterner. Keutuhan setiap tingkat struktur sangat menentukan fungsi protein. Perubahan kondisi lingkungan seperti suhu, pH, dan aktivitas mikroorganisme dapat mengganggu interaksi yang mempertahankan struktur protein, terutama struktur tersier dan kuaterner, sehingga menyebabkan terjadinya denaturasi.